ya proses pendaftaran dan lain-lain itu di Akpol itu menjalani dengan sangat serius atau bokap gue jenderal, gue slow-slow aja dah gitu. Untuk niat gue setengah-setengah bisa jadi polisi itu hancur juga gue di situ. Di situ wah gue bakal ngecewain nyokap gue. Betul. Kita harus nunggu di sana, kita harus lari, naik gunung, turun gunung. Tiap hari disiksa fisik. Makan juga harus diatur, suruh apel tiap pagi segala macam. Wah, di situ juga momentum yang tersebut di otak gue. Anjing, ngapain gue di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel paling ngocol, apalagi kalau bukan Gas John. Yes, dan masih bersama saya Bang Joni. Jadi di episode kali ini saya berada di gang untuk bertemu teman lama saya yang seharusnya kini telah menjadi seorang perwira polisi, tapi jalan hidupnya berubah dan ia kini melayani masyarakat. Jadi buat kalian yang penasaran, saksikan setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum, Gas John. Sudah berada di sebuah proyek rumah yang bisa dibilang sedikit mewah, tapi uniknya tanahnya nggak terlalu besar. Di sini kita akan membahas bagaimana arsiteknya harusnya kini adalah menjadi seorang perwira pertama polisi, tapi bagaimana dia beralih menjadi orang yang keren dengan karya-karya yang luar biasa ini ada di situ. Bernama Cadas atau Irfan Kurniawan yang biasa disebut dengan Cadas Ramon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Motorhead. Gimana Pak Kompol? Harusnya lu jadi kompol sekarang ya? Harusnya, cuma ya gue memilih untuk menjadi biasa-biasa Bisa saja. aja. Jadi dia ini kalau dilihat dari perawakannya, dari SMA itu udah nggak kelihatan acan. Polisi-polisinya atau abdi negaranya ya. Pokoknya di antara pergaulan kita nih teman-teman SMA nggak ada yang menyangka kalau dia ini dulu masuk Akpol, ya kan? Tapi lama nggak ketemu, tiba-tiba dia sudah beralih kehidupan menjadi seorang yang mengabdi ke masyarakat. Kurang lebih bisa dibilang. Sebenarnya arsitek itu bisa dibilang mengabdi ke masyarakat apa enggak sih sebenarnya? Tergantung juga sih. Ini maksudnya untuk ada mungkin beberapa project yang dari kita sendiri bisa melakukan seperti CSR juga sih. Gitu. Jadi maksudnya kita juga pernah ngedesain rumah ibadah. Gitu, dan maksudnya ya kita nggak usah naruh fee juga di situ, maksudnya ya kita dengan sukarela. Wih, mantap. Jadi nggak melulu harus komersil cari uang gitu ya? Nggak melulu. Yang menarik dari seorang Cadas ini adalah lu bagaimana lu merubah hidup. Yes. Kita flashback ke zaman dulu ya. Okay. Ini kita nggak terlalu mendalam nih John ngebahas beliau Akpolnya, karena nanti di segmen berikutnya kita akan ngebahas tentang Akpolnya. Ya. Cuman lu pernah mimpi nggak? Dulu lu punya cita-cita jadi polisi, sekarang lu justru berkarya begini gitu. Gue jujur sih dari dulu emang suka ke gambar ya. Gambar-gambar mulai dari gambar Doraemon, Dragon Ball, dan kawan-kawannya. Sampai gue juga tertarik untuk bikin gambar-gambar gedung sih. Gitu. Jadi mungkin kalau misalkan dilihat, itu udah ada di dalam cita-cita gue juga untuk menjadi arsitek seperti ini. Dan untuk pertanyaan lo yang lanjutannya lagi tadi, itu adalah untuk menjadi seorang perwira ya. Itu juga kebetulan gue punya cita-cita karena di situ gue dibesarkan di keluarga polisi juga kan. Gue diarahkan lah sebetulnya juga sama keluarga untuk menjadi seorang polisi, seorang perwira juga. Ini kan maksudnya pilihan jalan hidup kita ya. Pilihan jalan hidup kita harus seperti apa, itu kan semua hak kita untuk memilih. Dan maksudnya konsekuensinya juga pasti ada dong dari semua tiap pilihan yang kita ambil. Di situ gue jadi milih, gue bikin list tuh. Kalau misalkan gue jadi polisi, kelebihan gue apa? Kalau misalkan gue jadi polisi, kekurangan gue apa? Dan maksudnya kira-kira masalah apa aja yang akan gue temuin kalau gue jadi polisi. Dan keuntungan apa aja. Itu pasti dong, semuanya kan harus balance ya. Dan akhirnya sekarang Anda ada di sini nih. Dan sekarang saya ada di sini bersama Anda. Ya, pertanyaannya, ya kan? Iya. Dari calon atau hampir perwira gitu ya. Hampir perwira. Dan kini jadi arsitek. Nah ini seru nih. Sekarang kita coba, kita mau ngebahas rumah nih. Karena gue nih punya ketertarikan sama
ini gayanya, rumahnya gaya apa ini? Kalau misalkan kita lihat dari style si rumah ini sendiri sih ya, style rumah sendiri ini konsep dasarnya memang kita ngambil di tropis. Karena maksudnya ya salah satu prinsip dari studio konsultan gua itu, kita itu tidak boleh sombong dengan alam. Betul. Kenapa kita ambil gaya tropis? Karena itu adalah gaya yang paling pas untuk di iklim Indonesia. Gitu. Cuman yang menarik nih John, ini berada di gang ya. Betul. Gang hanya satu mobil, rumah ini terlihat mewah di bentangan tanah yang tidak luas. Betul. Tanahnya berapa coba? Tanahnya itu dia di lebar 8 meter, panjang ke belakangnya itu sekitar 14,7, 14,8, sekitar 90-an. 90 meter itu 90-an meter. itu sebenarnya 90 meter tuh standar rumah-rumah yang baru-baru kawin di Tangerang Selatan tuh rata-rata segitu tuh ya. Iya, tanah segitu. Cuman ini apa diperlukannya seorang arsitek adalah bagaimana bisa memaksimalkan tanah yang kecil menjadi sebuah bangunan yang menjulang ke atas yang Betul. yang sesuai fungsi gitu ya. Karena kebutuhan untuk manusia zaman sekarang kan makin banyak ya. Dan akhirnya juga salah satu idenya itu ya kita membangun secara vertikal. Soalnya kan tanah di Jakarta juga makin sedikit. Iya, gitu. betul. Makin sempit, makin sedikit. Nah, kalau di sini nih ada yang menarik nih. Di sini ada kolam empang. Kolam empang. Ini kolam renang beneran nih. Kameramen, sini kamu. Bisa ada kolam renangnya, Cang? Wah, gila loh. Ada kolam renang di luas tanah sekitar 90. Keren banget. Dan maksudnya di sini dia juga emang ada satu sistem buat sirkulasi yang bisa buat terapi. Kebutuhan ruang yang sangat pack. Dari situ kita juga emang akhirnya harus mencari satu solusi kan. Gimana caranya kita bisa menambahkan penghijauan ke dalam rumah yang padat ini. Gitu loh. Jadi maksudnya dengan bukan kalau kita lihat tadi di depan, kita lihat di area sini, ini kan void-nya emang dibikin adem kan berasa? Adem. Adem kan? Nah itu salah satunya ya emang untuk mengasih sirkulasi ke luar situ. Kita sebutnya dengan cross ventilation. Cross ventilation ya. Lihat lagi ke fasilitas rumah yang ada. Oh, cemplung lo kameramen. Lo gila lo berdiri di sini. Jadi sebentar ya. Ini agak naik aja. Hah? Naik aja nggak apa-apa. Kuat nggak sih? Kuat lah, jadi kayu. Nah, sekarang rumah ini berapa lantai, Das? Rumah ini totalnya ada 4 lantai. Lantai 1 itu area service, lantai 2 ini area buat living room keluarga. Okay. Terus habis itu lantai 3 itu area kamar-kamar semua. Oke. Dan lantai 4-nya itu untuk sebetulnya bisa kita bilang dengan man cave. Mokede. Lagi ngecat aja nih. Ini ngecat apa lo? Kok catnya warna gini nggak matching? Oh ini epoxy dasar dulu ya. Sama kayak cintamu pada pacarmu itu, tanpa didasari rasa cinta yang kuat, tidak akan berlangsung lama, ya kan? Oke Johnny, kita bahas lagi rumah, ya kan? Berlantai 5 di kawasan Jakarta. 4. Oh 4, berlantai 4 ya kan? Ini yang menarik nih John, kita lihat nih John. Kameramen bisa ke sini sayang? Kita lihat, aduh. Nah, kalau dari ukuran size, kamarnya nggak terlalu besar. Paling kamarnya sekitar 3x4 kali ya. Tapi yang menarik ada ininya nih, ada ceiling atasnya. Yang notabene lagi tren ya di dunia arsitektural. Bagaimana menaruh kaca di atas genteng. Das, lu kemana Das? Sini dong. Jangan sini. Jadi ini maksud dan tujuannya apa nih? Lu pakai gini nih. Jadi ini berdasarkan si permintaan anak ide juga sih sebetulnya. Selain yang emang tadi lo bilang sedang in ya, dengan kita pakai skylight. Anaknya udah ngatur bapaknya tuh, udah berani ngatur gitu ya? Udah dong, bos besar, pangeran baru. Nah jadi maksudnya si anaknya ini dia ada ketertarikan sama astronomi lah ya. Jadi maksudnya dia ngomongnya biar bisa ngeliat bintang tiap malam. Padahal dia nggak tahu ini Jakarta. Padahal dia nggak tahu di Jakarta. Tapi romantis tuh. Cuman saya mau ke situ gimana caranya? Ini emang pintunya ada sini. Lewat sini juga boleh sih. Bisa. Aduh gua kram. Beneran. Anjing. Beneran gitu. Lagi ya udah pada berumur banget. Aduh John. Nah, nih John. Ya, nah ini nih. Ini kita ada di lantai 3 nih. Ya, asik banget ya dengan pemandangan gedung-gedung yang ada. Wah, ini kamar mandi buat anaknya ya. Oh, men, itu idaman istri gua yang aku beli-beli. Sini, biar bini gua lihat nih. Nih, Mama, aku persembahkan rumah orang ini buat kamu. Nih warna-warna brush nih cukup menantang. Dan WC-nya, Cang. Wah, Allah, Cang, lo boker, Cang. Terinspirasi banget lo bisa menciptakan sebuah 2-3 lagu dan juga sajak ya.
Dan nanti di sini kita bakal taruh tanaman-tanaman ya. Jadi nggak akan terlalu sepolos ini. Tapi kalau boker lu kelihatan dari sono ya. Nah itu dia. Jadi untuk fasadnya kita bakal pasang partisi-partisi lagi gitu. Nah nanti ada pintunya gitu. Jadi ini bakal kita tutup. Jadi saat boker privasinya tetap ada. Ya istilah gue boker with a view. Boker with a view. Alright, jadi dari sini saya sudah bisa mengambil keyakinan bahwasannya Irfan Ramons atau Cadas Ramons atau Irfan Kurniawan ini sudah fix bahagia dengan hidupnya. Jadi dia menjalani profesi arsiteknya dengan bahagia. Ini membuktikan satu, ya kan? Gagalnya dia menjadi seorang perwira tidak menjatuhkan hidupnya. Tapi abis ini John, kita akan ngobrol lagi tentang bagaimana masa lalu seorang Irfan. Siap. Jadi buat kalian Gascon garis keras, tetap saksikan episode paling ngocol ini hanya di Gascon. Cang, kok nggak minum-minum, Cang? Ditiup, Bos. Oh, ditiup salah ya? Iya. Minum kopi cantik dari Cope ya. Kita mendukung teman-teman pebisnis muda untuk berkembang. Komisaris polisi. Kalau kita hitung dari umur ya. Umur ya. Itu juga kalau bye-bye aja dulu gitu Itu ya. kalau bye-bye aja ya. Dengan penampilan lo yang serampangan ini, nggak mungkin gua ketemu polisi ditilang ke polisinya kayak lo kan? Iya kan coba, ya kan? Jadi Irfan ini adalah musisi sebenarnya. Ya musisi Gudung Berangan ya. Jadi musiknya itu adalah musik-musik pemuja kambing, pemuja setan. Nama bandnya Gigantor. Gigantor. Cukup terkenal juga di era-era System of a Down. Iya, betul. Ya kan? Betul. Cadas yang tidak pernah dipikirkan. Masuk polisi gimana ceritanya tuh? Kilas balik nih ya. Kilas balik. Kita kilas balik. Kenapa gue dulu sempat mendaftarkan diri untuk masuk ke Kepolisian Republik Indonesia itu karena memang role model gue memang seorang polisi, yaitu bokap gue sendiri ya. Tapi di satu sisi juga adalah kejadian yang memang ngebuat gue merasa kayak emang gue harus deh. Jadi bukan karena emang kayak bener-bener pure dari hati ya gitu loh. Tetap ada dorongan-dorongan yang dari luar sebetulnya akhirnya agak sedikit ada paksaan sebetulnya. Karena waktu itu dari hati gue sendiri gue masih pengen berkarya karena gue emang pada dasarnya lebih suka tuh ke dunia seni sih. Cukup gue pikirkan juga sih sebetulnya untuk bisa, gue yakin nggak ya? Pasti dong, kita kan ngomongin sekarang adalah jalan hidup, pilihan jalan hidup. Dimana kita dari SMA, kita bisa tuh mau menjadi apapun sebetulnya yang kita mau gitu kan. Nah itu yang kebuka paling besar saat itu jalan gue adalah untuk menjadi seorang polisi pastinya. Calon perwira polisi melalui Akademi Polisian, kepolisian gitu. Akademi Polisi. Berarti lu muda itu bisa dibilang terobsesi nggak dengan untuk menjadi seorang polisi? Kalau dibilang terobsesi sih karena kebanyakan nonton film juga kali ya. Kalau di film-film kan kayaknya keren gitu ya. Police Story. Nangkep Police Story Jackie Chan. Oke, gue mencoba untuk daftar, gue lulus segala macem, gue sampai di Polda tuh sebutannya Metro, ya kan? Di Metro itu gue percobaan dan sampai akhirnya gue lulus dan sampai akhirnya gue dikirim ke Semarang. Sampai di situ gue mungkin ada kayak makan sekitar 3 minggu, 4 minggu lah. Cuman pertanyaan saya, kalau Anda itu anak seorang perwira tinggi pasti, perwira tinggi polisi, apakah masuk akpolnya bener-bener melalui jalur yang normal? Ya kalau misalkan kayak gitu udah rahasia umum lah. Rahasia umum apa tuh? Saya taunya rahasia dapur. Rahasia dapur jangan. Iya, jangan. Itu bahaya, Iya. bisa jadi gosip tetangga. Ya benar. Bisa jadi gosip ibu-ibu komplek. Iya. Sebetulnya memang di setiap instansi ya, nggak di polisi juga sih. Maksudnya di setiap instansi lah, instansi pemerintahan gitu, pasti mereka itu anak-anaknya dapat jatah. Oh, ada istilah berarti KKN. Mungkin bukan KKN. Kolusi sih. dan nepotisme. Kalau misalkan secara politik mungkin dibilang iya. Oh. Cuma maksudnya kalau secara kekeluargaan lebih halus tuh bahasanya. lebih halus. Iya, iya. Ya memang di situ bisa menjamin kan pastinya. Tapi kemarin saya lihat berita anak Kapolri gagal tes Akpol 3 kali. Wah, apa seberat itukah masuk Akpol? Selama fisik kita normal ya, normal dalam arti fit juga pastinya, terus kita nggak pernah kecelakaan. Nggak pernah kecelakaan dalam arti udah ada bekas operasi yang fatal gitu ya. Dan maksudnya kita juga punya, pastinya juga ada tes di psikologi dong. Karena tiap orang tiba-tiba ada yang gila, kita nggak tahu. Iya.
Jadi harusnya fair, karena di bintang tamu sebelumnya, teman ngobrol Bang Joni itu adalah seorang perwira pertama dari Angkatan Darat. Ya. Dia bilang sebenarnya undang-undang itu menjamin bahwasannya untuk masuk Akmil dan Akpol itu dibuka untuk umum. Artinya semua memiliki kesempatan yang sama. Kita bicara Akpol atau Akmil, itu banyak sekali orang-orang yang terobsesi untuk ada di sana. Bahkan bisa dibuktikan banyak sekali orang-orang yang sudah gagal 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali dan seterusnya itu tetap coba lagi. Emang sekeren itukah untuk mendapatkan ID card ini? Kalau misalkan kita ngomongin masalah keren-kerenan atau enggak ya, itu balik lagi sih personal orang masing-masing ya. Tapi di satu sisi mungkin dari yang bisa gue lihat secara netral, pandangan yang dibentuk sama orang-orang untuk melihat mungkin nggak cuma polisi, balik lagi ya ke orang-orang yang mempunyai jabatan di instansi pemerintah itu keren, terutama orang-orang yang memang masih belum tahu sebetulnya sistemnya seperti apa gitu. Karena semuanya sih emang udah dalam rancangan ya, jadi maksudnya kalau misalkan kita bilang ada yang emang udah qualify banget nih, ya dia bisa-bisa aja nggak akan lulus. Ya rezeki mereka aja lah. Berarti artinya gini, Irfan Muda itu saat menjalani proses pendidikan atau ya proses pendaftaran dan lain-lain itu di Akpol itu menjalani dengan sangat serius atau bokap gue jenderal, gue slow-slow aja dah gitu. Bukan, kalau dibilang serius sih enggak juga ya, tapi lebih ke arah anjing ngapain gue di sini. Itu satu kata-kata yang emang ada di benak lu terus. Ada di benak gue terus gitu. Ngapain gue di sini sementara gue bisa, kalau misalkan gue ada di Jakarta sekarang, gue bisa bikin band, gue bisa berkarya, gue bisa punya teman-teman yang lebih banyak. Dan hidup gue yang paling utama itu hidup gue nggak dikontrak sama orang. Betul. Itu sih, itu yang paling menjadi dasar gue bersyukur banget sih sekarang. Pokoknya gue jujur aja nih ya, gue bersyukur gue tidak terlibat dalam instansi apapun. Jadi apa yang membuat lu tetap ingin masuk? Apakah dorongan orang tua tadi yang pengen biasanya anak jenderal itu anaknya juga harus jadi polisi, atau lu pengen membahagiakan orang tua atau apa? Itu semua betul, itu semua bener sih. Ya, terutama buat gue itu membahagiakan orang tua ya. Gue tahun depan itu udah diundang lagi. Udah dipastikan dapat posisi di Akpol. Dan itu gue diundang ya, gue diundang gitu loh. Gue nggak tahu siapa yang undang juga gitu, karena gue saat itu gue udah bikin band, gue udah masuk kuliah, gue udah berkreasi, gue udah berkarya. Dan gue itu, menurut gue itu sebuah endorfin ya. Dan endorfin itu kan bikin kita happy kan. Dan itu salah satu cara gue untuk bikin gue happy ya, gue melakukan karya-karya gue mengerjakan karya-karya gue membuat karya-karya gue gitu. Oke. Tadi menarik soal ketika lu sudah berada di, ngomong-ngomong lu agak beda di sini, lu agak ganteng lu di sini, liatin. Coba garis keras lihat. Bapak Irfan ini. Sekarang bewokan gini ya kan? Duh, belum tahu dosa itu gue. Berarti lu di saat itu lu bener-bener ngerasa itu tadi ya, apa? Anjing gua ngapain ada di sini gitu. Itu yang gue rasakan. Tapi di satu sisi, tapi ini demi orang tua gue. Apakah hampir mayoritas teman-teman yang ada di sana, pendidikan sana, berpikiran sama kayak lu? Masuk karena orang tuanya? Gue yakin ada beberapa sih, cuma mungkin nggak semuanya ya. Tapi gue yakin pasti itu di semua manusia pasti mempunyai pikiran itu kalau si orang tua udah punya keinginan anaknya untuk menjadi apa. Ini bahaya juga ya kalau hampir semua perwira di Indonesia ini berpikiran, maksud gua masuk ke polisi demi nyenengin orang tua, bukan mengamankan negara gitu ya. Tapi di akhiratnya, dapet tuh tanah banyak. Bener. Langsung dapat jenderal besar dari jamaah ESA gitu ya. Jenderal besar. Karena kenapa masuk polisi, tanya malaikat, nyenengin orang tua ya kan. Ya jadi itu tadi, ini menarik John, soal bagaimana mungkin banyak ya, nggak cuma Irfan ini aja yang bukan dirinya tapi terpaksa harus ada di situ. Maksud gue berarti mungkin banyak teman-teman perwira di sana yang juga bisa dibilang bermuka dua, bener nggak? Harus fake. Balik lagi ke orangnya sih kalau misalkan kayak gitu ya. Gue nggak bisa komentar banyak untuk itu. Lu waktu lu dulu di sana, lu merasa lu pakai topeng nggak? Tadi kan lu bilang nih bukan gue banget nih. Pastinya. Jadi gini sih, maksudnya cita-cita gue nih. Kalau misalkan akhirnya gue lulus menjadi polisi, menjadi perwira gitu. Cita-cita gue itu cuma sampai nggak tinggi-tinggi nih. Cita-cita gue nggak tinggi-tinggi nih. Cuma cita-cita gue hanya untuk sampai jadi Kapolsek Kemang. Udah, gue nggak mau tinggi lagi.
Walaupun sebenarnya bisa lebih gitu. Walaupun bisa lebih. Kenapa cita-citanya ingin menjadi Kapolsek Kemang? Pertama, rumah Kemang gua apa deket. Kemang apa Kemanggisan? Kemang sini dong. Kenapa cuma pengen jadi Kapolsek Kemang? Pertama dekat sama rumah gue. Terus habis itu gue dari dulu nongkrong di situ. Ya kan, di situ banyak bar, terus banyak klub-klub terselubung juga. Oh iya. Ya duitnya banyak. Oh. Jadi kalau kamu pengen nakal, terfasilitasi gitu ya? Terfasilitasi. Ngapain nih malam ini nih? Iya benar. Anggota, kamu temenin saya. Bawa mobilnya, parkirin mobilnya di depan. Tapi emang ya, gua tuh ya kalau punya kesempatan reinkarnasi ya, kalau mau kaya jadi polisi, bener nggak? Kaya men, polisi tuh men. Untuk urusan ekonomi mikro ya, gue bicara soal ini ya. Ada misalkan sama-sama lolosan dari Akpol, satu lagi dari Akmil, dengan pangkat yang sama, umur yang sama. Itu tingkat ekonominya, itu bisa jauh kayaan polisi loh, bener nggak tuh? Itu iya sih. Kenapa seperti itu ya? Ayo, kenapa ya? Gini nih, on the record atau gimana nih? Ya nggak apa-apa, ini kan supaya masyarakat Indonesia terbuka. Yang jelas sih kalau untuk masalah kayaan polisi atau kayaan militer, pertanyaan pertama adalah yang perlu dipertanyakan ya. Seberapa jujur dia? Bukan? Gak ngerti tuh gue. Bisnis paling banyak ada terjadi di mana? Di masyarakat. Itu. Aku ya kita ngeliat simpelnya aja di situ. Itu pandangan masyarakat awam lah tentang bagaimana ada kesenjangan. Tapi sebenarnya John, kalau kita bicara soal kesenjangan ekonomi, ini bukan kapasitas kita untuk bicara. Tapi kalau yang gue baca itu, jadi memang ada pemisahan anggaran. Jadi tahun sebelum era reformasi, itu anggaran ABRI itu, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, itu satu, lalu memayungi beberapa instansi, darat, laut, udara, dan juga kepolisian. Tapi semenjak era reformasi, itu polisi berdiri sendiri langsung di bawah presiden. Itu mengapa anggaran yang tadinya dibagi 5 itu, akhirnya mereka punya anggaran sendiri. Tapi menurut gue itu nggak adil sebenarnya. Karena gini, kepolisian punya anggaran yang mungkin sama dengan anggaran militer. Lo bayangin, polisi militer itu punya 4 matra. Ya. Ada darat, laut, udara, dan juga Kementerian Pertahanan juga. Nah maksud gue mungkin itu yang membuat ada sedikit gap. Jadi semoga instansi kepolisian bisa membangun citra yang lebih baik, Amin. menjadi pengayom masyarakat yang bisa menerapkan hukum dengan baik dan juga adil. Amin. Nah, kita balik lagi kepada seorang Irfan muda yang akhirnya sekarang menjadi seorang arsitek. Gue punya pertanyaan yang cukup berat dan serius. Gue ragu nih, beratnya gimana nih? Lu menyesali hidup lu sekarang nggak? Wah, tapi jangan dijawab dulu. Oke. Sekarang kan lu udah jadi seorang arsitek ternama nih di kawasan Kecamatan Pejaten inilah, Pejaten Barat ini kan. Gue boleh kita lanjut ngobrol ke ruang kerja seorang arsitek. Ayo. Karena ini sudah mulai gerimis mengundang, ya kan? Misbar. Sudah senja, kita harus kopi-kopi senja, ya kan? Jadi buat kalian garis keras yang penasaran bagaimana seorang Irfan tetap melangkah maju walaupun gagal menjadi seorang perwira, saksikan setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum. Alright Johnny, masih bersama saya Bang Joni di acara paling Jadi hari ini Bang Joni sudah berada di planet Star ya, di mana di sini ada pertempuran antara rakyat sipil dan juga bekas perwira. Lagi ngapain lo, Das? Lagi. Ini lu kalau gue tampol ini bisa bunyi lo, dengerin nih ya. Uy, coba deh kameramen gue tampol nih. Panas. Panas ya? Makanya sholat biar nggak panas, ya kan? Balik lagi, kita ngobrol bersama Irfan Kurniawan alias Cadas, ya kan? Lagi ngapain nih? Biasa, urusan sama deadline. Oh gitu. Iya. Ini kehidupan Anda nowadays ya? Nowadays I'm doing like this ya, you know right? I'm doing aja. So, ini keyboard apa ini? Ini keyboard dari Keychron K4. Bisa nyala-nyala katanya. Bisa nyala. Mau bentuk seperti apa? Aku mau kuning-kuning jigong. Jadi, sekarang kita balik lagi soal tadi. Pertanyaan yang belum saya pertanyakan kepada Anda. Udah susah-susah masuk Akpol, kenapa keluar? Atau dikeluarin? Bagaimana ceritanya? Yang jelas sih, kalau misalkan untuk balik Akpol. Gimana? Di waktu gue harusnya udah bisa diumumin, di hari itu juga ternyata ada pergantian dari Kapolri.
Kapolrinya diganti yang jadi Pak siapa gitu. Dari Pak siapa ke Pak Sebut saja Pak Mawar lah saat itu. Pak Mawar. Bukan tim Mawar ya? Bukan. Bahaya kalau tim Mawar. Bisa hilang kan. Jadi setelah ada pergantian Kapolri, berdampak sama calon-calon yang lulus. Pengumumannya. Pertama itu sama pengumumannya diundur sampai mungkin ada 1 bulan mungkin ya. Oke. Dan itu cukup lama kan. Betul. Kita harus nunggu di sana, kita harus lari, naik gunung, turun gunung. Tiap hari disiksa fisik. Tiap hari siksa fisik, makan juga harus diatur, ya kan, suruh apel tiap pagi segala macam. Wah, di situ juga momentum yang tersebut di otak gue. Anjing, ngapain gue di sini? Itu tadi yang momen yang itu tadi salah satu momen ya dari berbagai banyak momen. Tapi di saat momen-momen tersebut ya, itu kan ibaratnya momen-momen ini namanya penentuan. Lu yakin nggak keterima polisi saat itu? Saat itu sih yakin-yakin aja ya dengan kapasitas berita, dengan kapasitas tadi. Apa yang ya mungkin untuk dari segelintir orang gue mungkin beruntung juga sebetulnya di situ ya. Dan akhirnya saat ada pelantikan si Kapolri baru itu beberapa hari kemudian baru diumumin tuh akhirnya D-Day-nya kan. Kita disuruh kayak upacara gitulah ya di satu lapangan utamanya mereka. Diumumin satu-satu tuh nama-nama ini. Terus yang disebut itu disuruh masuk ke dalam tronton. Nah di dalam tronton itu ada gue juga kebetulan. Karena gue juga dipanggil kan. Pergilah intinya ya. Dan di situ kan udah kayak ada feeling-feeling wah gue nggak keterima nih. Dan maksudnya muka-muka orang yang di samping-samping dan di depan gue pun ada yang kebingungan. Ada yang kayak udah nangis duluan, calon polwan waktu itu cakep juga sih. Oh gitu. Siapa tuh? Nggak follow up. Wah, Instagramnya juga nggak lo follow? Iya. Belum ada, masih ada Friendster. Masih Friendster. Baru di situ nama-nama kalian tadi disebut itu kita dengan sangat menyesal bla 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 belum rezeki. Di situ gua yang emang sebetulnya setengah-setengah ya untuk mau masuk di situ. Untuk niat gue setengah-setengah bisa jadi polisi itu. Hancur juga gue di situ. Oh, hancur juga ternyata. Gue hancur juga di situ karena maksudnya di situ wah gue bakal ngecewain nyokap gue. Gitu. Ya, balik lagi. Time will heal kan. Dan kalau kata Bob Marley, time will tell juga kan. Apakah lo akan sedih, apakah lo akan bahagia, ntar kita nggak ada yang tahu gitu. Nah di saat itu juga gue langsung naik bus dari Semarang itu ke Jakarta. Gue disambut sama nyokap gue dan keluarga gue, keluarga inti gue lah ya. Terus mereka dengan muka sedih, mereka meluk gue, otomatis di situ gue juga jadi berurai air mata. Terus ya udah di saat itu gue juga ya berasa hancur, gue merasa hancur gitu. Maksudnya perjuangan gue untuk bisa sia-sia gitu ya. Dibilang sia-sia enggak sih, soalnya makin fit juga kan. Saat itu tuh six pack gue. Ada ininya untungnya lah. Positif dan negatif dalam suatu hidup pasti ada. Betul. Gimana kita nyikapinnya gitu ya. Gimana kita nyikapinnya lagi. Nggak maksud gua yang setengah-setengah aja hancur apalagi yang niat banget ya. Apalagi yang udah tekad bulat. Tekad bulat harus masuk ternyata nggak masuk. Itu dia sih maksudnya orang-orang yang mungkin gue sangat menghargai lah effort mereka pastinya di situ ya. Karena mungkin ya nggak gampang juga untuk mereka mencapai ke situ gitu dengan segala ujian, tes segala macam. Tapi balik lagi ya orang-orang yang kurang beruntung kita lihat ya dengan niat mereka yang bulat tadi mereka nggak keterima karena mungkin ada beberapa hal yang tidak sejalan gitu dengan mereka. Ya gue sangat menghargai orang-orang kayak mereka lah. Oke, ini menarik John. Jadi ternyata sosok yang kita pikir dia akan bahagia tidak lulus menjadi seorang calon taruna atau calon polisi gitu ya. Ternyata sedih juga. Pertanyaannya mengawali mentalnya atau mengawali sesuatu yang baru setelah hancur tuh gimana? Prinsip gue satu sih kalau untuk itu ya. Gue berusaha untuk tidak peduli dengan semua hal. Gue berusaha untuk menjadi lebih egois saja di dalam diri gue. Dan gue tahu keegoisan gue itu juga akan membuat gue happy pastinya gitu. Gue ngerasa semakin nyaman sih hidup gue yang jelas gitu. Dengan yang tadi kita sempat bahas juga kan. Gue sempat bikin list apa aja nih kira-kira yang menjadi negatif dan positifnya kalau gue masuk polisi gitu. Dan di list gue sendiri ini balik lagi perspektif gue ya, jumlah negatifnya itu di list gue itu lebih banyak. Kalau lu menjadi polisi? Kalau gue menjadi polisi dengan kelakuan gue, dengan sifat gue, dengan karakter gue. Balik lagi semuanya adalah pilihannya.
Dan maksudnya ya di situ gue mencoba untuk mengenali diri gue sendiri aja. Irfan dengan segala kegagalannya hingga akhirnya bisa menikmati kebahagiaan di ruangan kecil ini. Ini adalah ruang kerja beliau, di mana di sini tersedia cukup lengkap fasilitas kenakalannya ya. Ada PlayStation-nya lengkap dari 3, 4 sampai yang terakhir 5 ya kan. Terus deadline kerjaan yang alhamdulillah lancar gitu ya. Alhamdulillah, insya Allah lancar. Tapi gue masih belum dapat jawaban yang asik. Gimana caranya lu mulai meyakinkan lu dan keluarga, khususnya nyokap, udah stop nyuruh gue jadi polisi, gue akan lebih bahagia menjadi yang lain. Gue mencoba untuk jujur aja sih sebetulnya sama mereka. Gue sekarang udah menikmati sih hidup gue seperti ini gitu. Gue ngejalanin apa yang gue suka sekarang. Salah satu cita-cita gue juga sebagai arsitek, nggak salah dong gue mencoba ini lagi gitu. Gue mencoba di dunia seni lagi gitu kan. Dan ya syukur alhamdulillah juga, gue juga akhirnya bisa membantu kakak gue, membantu bokap gue sekarang ini ya. Membuktikan kepada kedua orang tua kalau ya gue berhasil di sini. Ya. Artinya gini sih, sebenarnya gini John ya. Mungkin buat teman-teman yang belum beruntung ya, karena banyak banget teman-teman yang gagal militer, kepolisian dan juga abdi negara seperti PNS itu hancur bertubi-tubi dan nggak tahu harus mau ngapain. Tapi semoga dengan adanya episode ini dari pelaku nih ya, dari Irfan Kurniawan alias Cadas Ramons ini membuktikan bahwasannya hidup itu tidak berhenti karena satu ujian yang Tuhan berikan. Hidup masih panjang man. Hidup panjang. Masih banyak pilihan yang kita bisa ambil dan membuat kita happy pastinya. Betul, karena segala sesuatu yang dipaksakan juga kan katanya nggak baik. Ya itu dia. Harusnya punya mindset ke depan tuh ada sesuatu yang menarik yang Tuhan janjikan sebenarnya. Kalau lu bisa melangkah lebih lanjut gitu ya. Tapi jujur dah, lu nyesel nggak? Nyesel apa tuh? Kalau lu jadi polisi sekarang lu udah jadi Kapolres Kemang tadi. Nyesel nggak? Yang pasti sih kalau gue jadi sekarang ini ya, kalau gue jadi Kapolsek Kemang, gue pasti happy juga lah. Oh. Pastilah. Dengan semua konsekuensinya pasti. Jadi sebenarnya hidup itu soal adaptasi sebenarnya. Adaptasi. Ya, lu nggak berhasil di sana, lu ada di sini di arsitek ini, ya lu coba menikmati, ditakdirkan menjadi seorang polisi, lu juga harus menikmati. Harus menikmati dengan segala konsekuensinya. Bener, jadi hidup itu sebenarnya soal adaptasi. Ya, betul. Setuju. Berarti sekarang sudah berapa tahun nih berprofesi sebagai seorang arsitek? Gua berarti udah sekarang 2022, 12 tahun. Semoga bisa menelurkan karya-karya yang ikonik. Amin, insya Allah. Seperti Bapak Gubernur Jawa Barat, ya, yang bisa membangun museum tsunami. Museum tsunami aja, gila. Gue kesana gue nangis, men. Gue merinding. Gue nangis, men. Itu gue percaya ada teknik, ada ilmu, ada teori dari Ridwan Kamil selaku arsitek. Itulah arsitektur, men. Oh, gitu. Arsitektur itu ngebuat lo merasakan sesuatu. Betul. Itu bisa Arsitektur di-share. adalah sebuah karya seni seperti lukisan, tapi lo bisa masuk dan lo bisa ngerasain tuh karyanya itu bisa ngebuat lo merasakan senang, merasakan sedih. Itulah maksudnya yang sangat gue suka dari arsitektur. Lo bisa ngebentuk satu psikologis. Salah satu dampak arsitektur ke manusia adalah mereka mengalami experience. Ya, gue doain lah ya. Semoga lu menjadi arsitek yang bisa ngasih gue diskon renovasi rumah. Pasti. Itu pasti. Pasti. Bisa menelurkan sebuah karya yang bisa menghangatkan rumah klien-klien Anda. Amin. Satu lagi nih, kalau misalkan ada yang mau desain masjid atau rumah ibadah, bisa dikabarin gue akan kasih free. Jadi kalau ada teman-teman yang mau membuat rumah ibadah, masjid yang ikonik, cantik, bermanfaat bagi umat dan menghantarkan pahala sampai kamu ke akhirat, silakan hubungi Bapak Irfan Kurniawan. Bismillah ya. Jadi semoga semua niat baiknya terwujud nih. Amin. Semoga buat kalian juga nih Gas John Garis Keras dengan tayangan ini sedikit mengambil intisari bahwasannya hidup itu nggak cuma berhenti ketika kamu gagal melakukan satu kali percobaan. Gagal sekali, loncat 2 kali. Gagal 2 kali, loncat 4 kali. Jadi itu aja John, Bang Joni dan juga Bung Irfan izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas John.